Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin kembali memberikan update tentang Timnas Indonesia U23 yang telah tiba di Qatar kemarin lusa, yakni hari Rabu tanggal 10 April. Tapi sebelum saya memberikan update-nya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 861.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan tenang saja. Karena seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair alias netral, dan netral. Artinya sekali netral, tetap netral. Maka itu seperti yang saya selalu ingatkan kepada teman-teman dan yang saya selalu tegaskan. Bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Senggol dong. Anyway teman-teman, saya sudah tidak sabar lagi ya untuk menonton pertandingan pertama Timnas Indonesia di Piala Asia U23 pada tanggal 15 April nanti, yaitu hari Senin. Rencana kick-off-nya adalah mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tentu ini adalah waktu yang ideal bagi kita untuk menonton pertandingan perdana Timnas Indonesia di Piala Asia U23. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa PSSI dan juga Shin Taeyong telah memasang target tinggi, yakni untuk membawa skuad Garuda U23 lolos sampai ke semifinal dan mendapatkan peringkat ketiga agar bisa nanti bermain di Olimpiade yang akan diselenggarakan di Perancis, tepatnya di kota Paris, yang rencananya akan dimulai pada pertengahan bulan Juli nanti. Tentu ini adalah target yang sangat amat tinggi. Dan sebetulnya memang tidak tampak realistis di atas kertas. Kenapa? Karena ini adalah untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U23 akan bermain di Piala Asia kan? Tadi kan sudah 2 kali saya katakan. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa inilah generasi emas dari Timnas Indonesia. Walaupun faktanya nih teman-teman, di Piala Asia kali ini sama seperti di Piala Asia Senior lalu, Indonesia adalah skuad termuda. Karena yang saya melakukan kalkulasi, mungkin juga nih kalkulasi saya salah, tapi kalkulasi saya adalah dari 23 pemain yang dipanggil oleh Shin Taeyong, total rata-rata usianya itu adalah 21 tahunan. Kalau nggak salah 21 tahun 45 gitu. Ya kurang lebih seperti itu, 21 tahun 4 bulan lah. Seperti itu. Ini hitungan saya, mungkin juga saya salah. Ya artinya ini adalah skuad termuda di Piala Asia U23, kalau nggak salah di bawah 21 tahun 4 bulan, 21 tahun 3 bulan kalau nggak salah ya. Nah seperti itulah kira-kira. Pokoknya saya hitung juga total rata-rata usia dari skuad lainnya yang mereka sedikit lebih tinggi daripada Indonesia. Padahal mayoritas dari pemain-pemain yang berada di skuad U23 ini juga membela Timnas Indonesia Senior. Artinya apa? Artinya ya sebetulnya kita punya peluang untuk bisa lolos sampai semifinal. Bahwasannya nanti Indonesia mendapatkan peringkat ketiga atau tidak, itu nanti kita lihat lawannya siapa. Tapi sebetulnya nih teman-teman, Indonesia punya peluang untuk lolos sampai ke babak semifinal. Tapi syaratnya, para pemain harus bisa bermain secara kolektif dan tenang. Apa sih artinya kolektif? Kolektif artinya kompak. Apa sih maksudnya tenang? Maksudnya adalah jangan bermain under pressure, walaupun ini ada target. Tapi saya harapkan para pemain jangan bermain under pressure. Karena kalau mereka bermain under pressure, yang dikhawatirkan, mereka tidak akan bisa mengambil keputusan pada momen yang tepat. Nah inilah saya pikir yang menjadi PR juga bagi jajaran pelatih skuad Garuda U23 agar juga para pemain diberikan pemahaman agar mereka bermain lepas. Karena walaupun targetnya tinggi, ya tapi para pemain pun harus bisa melaksanakan tugasnya di atas lapangan dengan tenang. Jadi jangan sampai juga kita sebagai pemain ke-12 dan tentunya pecinta dan juga supporter dari Timnas Indonesia memberikan beban berlebihan kepada para pemain dengan menaruh ekspektasi yang berlebihan. Artinya boleh kita berharap agar skuad Garuda U23 ini bisa lolos sampai semifinal, tapi jangan juga kita over expect. Jangan sampai kita gembar-gembor yang terlalu berlebihan di sosial media seolah-olah bahwa Timnas Indonesia U23 ini memang adalah tim yang sudah mampu bersaing di level Asia. Enggak juga sih kalau menurut saya.
Karena berkaca di Piala Asia Senior lalu kan, kita hanya bisa menang lawan Vietnam. Tapi memang dari segi permainan sudah jauh lebih baik. Dari segi sisi psikologis, memang para pemain kita sudah punya mental yang lebih kuat. Jadi saya pikir ya gak ada salah juga kita berharap. Tapi jangan berharap secara berlebihan. Karena yang saya perhatikan nih, kadang-kadang beberapa akun media sosial ya, ini terlalu berlebihan gitu menggambarkan tentang kekuatan dari timnas Indonesia, atau juga ketika para pemain dari timnas Indonesia ini tengah bersiap ya untuk bertanding di sebuah turnamen. Jadi saya pikir inilah saatnya kita perlu rendah hati, low profile saja ya, dan kita harapkan para pemain bisa fokus di atas lapangan. Dan yang menarik dari 23 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, ada beberapa pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Nah, ini sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia U23 karena itu akan diperlukan oleh Shin Tae-yong ketika nanti ada pemain yang memang tidak fit ya. Nah, ini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang 23 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Sebelumnya kan kalau nggak salah ada 26 atau 28 pemain ya, atau 27 ya, kan Nathan kan nggak jadi ikut ya dalam pemusatan latihan di Dubai ya. Oke. Oh, by the way, yang saya suka juga tuh ketika skuad Garuda U23 tiba di Doha, Qatar, disambut juga oleh para supporter dari timnas Indonesia. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya ya supporter sudah all out lah untuk support ya. Dan saya yakin nanti di stadion akan ramai juga, bagus sekali. Dan saya harapkan supportnya secara positif. Jangan nanti kalau kalah, kalian hujat. Jangan, iya kan? Ini kan pemain-pemain muda semua nih ya, kasih mereka waktu untuk berkembang. Tapi ya kita tahu sekarang kan perkembangannya sudah bagus. So, di penjaga gawang ada Adi Satrio, ada Hernando Ari, ada Dava Fasha ya. Kalau Adi Satrio memang bermain secara reguler, di Liga 1 juga, Hernando Ari juga sama, tapi Dava Fasha kan enggak ya. Jadi feeling saya nih kemungkinan Hernando Ari yang akan start, walaupun berita terakhirnya dia belum 100% fit, kabarnya baru 90% fit, tapi feeling saya dia yang akan start. Kemudian di pertahanan kita tahu Justin Hubner belum akan bergabung, dia akan gabung pada tanggal 17 April ya, dan belum tentu juga dia main nanti di next match lawan Australia. Jadi kemungkinan nih feeling saya, jika Shin Tae-yong memakai formasi 3-4-3, itu kan formasi andalannya ya, atau mungkin juga 5-3-2, tapi saya pikir mungkin 3-4-3 ya, kemungkinan Rizky Ridho yang akan bermain sebagai salah satu center back, bersama Komang Teguh dan juga tentunya Ferrari. Ya, Kakang Rudianto mungkin nih cadangan, kemungkinan besar ya. Jadi kalau bermain dengan 3 center back, kemungkinan itulah 3 center back yang akan turun ya. Sayang juga ya Nathan nggak bisa gabung ya. Kalau dia gabung, wah udah aman banget nih pertahanan kita. Terus di depan, kalau main pakai wingback, ya sudah pasti nih sebelah kiri Pratama Arhan ya. Karena kita tahu Haikal kan dicoret ya. Dan pelapisnya adalah Donitri. Kemudian kalau masuk ke tengah ya tentu adalah Marcelino dan juga Ivar Jenner, atau Ivar Jenner dan juga Arkan Fikri. Nanti Marcelino artinya akan bermain di depan di sektor sayap sebelah kiri ya, yang juga adalah posisi dia di timnas Indonesia senior. Kemudian di kanan ini ada 2 pilihan nih. Ya, di kanan sebagai wingback ya, bukan penyerang sayap ya. Bisa Fajar Fatur Rahman, atau yang dipakai adalah Kelly Sloyer, atau juga Zaki Ashraf. Ini pilihannya banyak nih. Tapi Fajar juga bisa bermain sebagai penyerang sayap. Nah, feeling saya nih, kalau memang Fajar mau dioptimalkan perannya, ya lebih baik di penyerang sayap. Karena pemain ini punya kemampuan crossing yang bagus, dan juga dia adalah pemain yang tidak takut atau tidak khawatir dalam urusan mengambil keputusan, bahkan dia sering banyak melepaskan shooting-shooting yang keras. Jadi kita perlu pemain yang energetik seperti Fajar, ya artinya jika Fajar bermain sebagai penyerang sayap, di wingback sebelah kanan yang akan bermain adalah Rio Fahmi ya, pemain asal Persija ya. Rio Fahmi juga bagus, tapi Rio Fahmi ini ya seingat saya dia juga bisa bermain sebagai center back loh, Rio Fahmi ini. Rio Fahmi ini bukan pemain yang bisa bermain hanya di satu posisi, dia bisa bermain juga sebagai center back, tapi jika diperlukan. Bagas kan dicoret ya. Dan di depan ya feeling saya ini kemungkinan Rafael Struijk ya bermain sebagai striker, Marcelino di kiri jika memang yang dipilih Arkan Fikri di tengah. Tapi jika Marcelino di tengah, maka di kiri bisa saja Rafael Struijk, dan sebagai striker ada Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Tapi saya harapkan Ramadan lah bermain dari awal, walaupun ya di 2 pertandingan lawan Vietnam ya, di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kan yang dimainkan Hoki Caraka. Jangan-jangan nih Shin Tae-yong memainkan Hoki Caraka nih dari awal. Ya tapi itu adalah keputusan dia ya, dan kita juga perlu percaya kepada Shin Tae-yong, walaupun permainan dari Hoki ya itulah ya agak mengkhawatirkan juga. Tapi who knows, mungkin di level U23 ini dia bisa perform. Dan di sebelah kanan itu, nah artinya inilah kurang lebih gambaran ya dari starting 11 timnas Indonesia di pertandingan pertama lawan Qatar. Dan saya pikir lawan Qatar ini bukan berarti Indonesia harus bertahan, enggak juga sih. Dan saya lihat rekam jejak dari Qatar U23 dan saya nonton beberapa cuplikan pertandingan mereka.
Sebetulnya ya ini bukan saya ingin menyenangkan kalian ya, sebetulnya permainan mereka gak bagus-bagus amat. Mereka menang lawan Malaysia 1-0, tapi saya lihat permainannya biasa saja. Kemudian saya lupa mereka kalah lawan siapa ya, lawan China atau lawan Uzbekistan tuh, mereka kalah tuh di salah satu uji cobanya. Nah itu juga permainan mereka buruk banget. Jadi saya pikir ya kalau bermain defensif ya sayang juga gitu. Justru ya tuan rumah walaupun bermain di kandang sendiri itu kan adalah keuntungan bagi mereka ya, tapi jangan salah, beban mereka juga besar. Karena ya tentu supporter mereka ingin mereka menang. Jadi kalau dari segi beban ya sebetulnya Qatar punya beban yang lebih besar daripada Indonesia. Walaupun Indonesia punya target yang sangat tinggi kan, agar bisa lolos sampai ke semifinal dan mendapatkan peringkat ketiga. Tapi dari segi beban menurut saya Qatar yang punya beban. Dan para pemain Indonesia sudah punya pengalaman. Jadi seharusnya nggak perlu khawatir. Dan beberapa pemain ini juga kan sebelumnya bermain di SEA Games kan, yang mendapatkan medali emas kan. Jadi ya seharusnya dari segi mental ya gak perlu khawatir walaupun bermain di kandang tim lawan dan juga first match itu lawan tim tuan rumah. Nah, tapi saya juga tidak ingin memberikan full preview dari pertandingan pertama tersebut yang nanti akan saya berikan H-1, tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa skuad Garuda U23 ini teman-teman sudah siap tempur. Dan kalau saya lihat dari update-update ya di sosial media dari akun resmi Timnas Indonesia, maka tampak para pemain menikmati latihan mereka dan ada hubungan yang harmonis dan situasi yang kondusif antara jajaran pelatih dengan para pemain, dan juga di antara para pemain, dan juga tentunya antara para pemain dengan jajaran pelatih, dan juga antara para pemain dengan jajaran pelatih dengan federasi. Jadi ketika situasinya kondusif ya kita juga sebagai supporter perlu memberikan support 110% teman-teman. Ya agak masalah juga kalau kita mau kritik ya, itu adalah bagian juga dari evaluasi tentunya, dan juga bagian untuk bisa memberikan saran-saran yang positif. Tapi ya kritikan kita perlu juga sesuai dengan fakta, dan jangan sampai kita memberikan kritik itu berdasarkan suka atau tidak suka. Dan kita sebagai supporter perlu memberikan support berapa persen? 110%. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.